Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Hari Perhentian Penuh bagi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian khusus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Bapak Ibu Saudara sekalian, kesibukan di dalam bekerja seringkali menjadi faktor seseorang untuk melewatkan ibadah. Mereka terlalu fokus untuk mencari uang sehingga mengambil waktu yang seharusnya diberikan bagi Tuhan. Dari bagian Alkitab yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Israel diingatkan kembali untuk menyediakan waktu beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa hukuman jika melanggar perintah ini adalah hukuman yang sangat berat. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bangsa Israel untuk mentaati perintah ini. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka dipanggil, mereka dipilih untuk menjadi bangsa yang menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, mereka harus memiliki waktu untuk beribadah secara komunal kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir agar mereka bisa beribadah kepadanya. Di Mesir, mereka terlalu sibuk dalam bekerja dan juga mereka hidup di tengah-tengah penyembah berhala sehingga mereka tidak pernah fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini mereka menjadi bangsa yang bebas. Mereka seharusnya memiliki waktu untuk beribadah pada Allah. Sebagai orang percaya, kita juga adalah umat penyembah. Hidup kita tidak pernah terlepas dari penyembahan kepada Allah. Meskipun pada saat ini kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak perlu memiliki daftar-daftar hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat, namun kita tetap harus memiliki satu hari untuk berhenti dari segala jerih lelah kita bekerja, dari segala kesibukan kita. Dan pada hari itu, kita pasti beribadah kepada Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran untuk menikmati ibadah komunal. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Saat beribadah, kita tidak mengurusi pekerjaan, hobi, aktivitas, ataupun jadwal-jadwal kita. Ya, namun fokus hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan satu hari supaya betul-betul tidak ada yang menghalangi atau mengganggu kita untuk beribadah. Sebelum beribadah, kita perlu waktu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, ya supaya betul-betul jiwa dan raga kita siap untuk menghadap Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui, kita mengadakan ibadah di hari Minggu, selayaknya seluruh gereja di dunia, sebagai bentuk perayaan kita akan kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah sekali lagi kita memperhatikan waktu beribadah kita kepada Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk mempersiapkan dengan baik waktu penyembahan kita kepada Tuhan pada hari Minggu. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami dengar. Kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami memberikan waktu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan sendiri terus membentuk kami menjadi umat-Mu Tuhan yang senantiasa rindu untuk menyembah-Mu, rindu untuk beribadah kepadamu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan menolong kami, memberikan keberanian, Tuhan menolong kami untuk memberikan waktu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Singkirkan segala godaan, segala ketakutan yang menghalangi kami untuk memberikan waktu bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap jemaat, setiap pendengar,
Tuhan sendiri akan terus menolong mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.